Oke, halo teman-teman dan sobat cuan semua. Hari ini kita mau live nih di IG Cari Cuan Official dengan temanya Pejuang Cuan. Di episode pertama ini kita bakalan bawa tema cara ngatur portofolio dalam di saat IHSG sideways. Nah, di sini aku nggak bakalan sendirian, tapi aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak Jimmy dari Sukor Sekuritas. Sebentar lagi orangnya bakal datang ya. Oh ya, buat teman-teman semua yang belum tahu, Cari Cuan ini adalah sebuah platform edukasi dan juga informasi terupdate tentang dunia investasi. Jadi buat teman-teman semua yang lagi udah terjun ke dalam dunia investasi atau baru mau mulai belajar, kalian harus banget nih follow IG, TikTok, dan juga YouTube-nya Cari Cuan. Karena di sana kita bakal post informasi-informasi terupdate dan juga pelajaran tentang saham dan juga dunia investasi. Dan buat teman-teman semua juga, kalian harus banget nonton live ini sampai akhir ya, karena kita bakal ada giveaway OVO buat kalian semua. Nah, jadi sambil nunggu Pak Jimmy-nya join, kalian boleh nih nanya-nanya dulu kalau ada mau pertanyaan-pertanyaan yang simple aja buat aku, ntar aku bisa coba bantu jawab. Nah, mungkin aku mau bahas dulu nih, kalau sekarang ini pandangan aku tentang saham-saham teknologi, yang sekarang ini lagi merah itu sebenarnya kalian bisa banget untuk manfaatin momentum ini untuk masuk saham-saham teknologi karena lagi fase koreksi. Jadi buat kalian yang sering banget nih bilang kalau saham teknologi ini kemahalan, kalian justru bisa manfaatin momentum sekarang ini. Nah, sekarang Papa Jimmy udah datang, jadi bisa kita mulai ya. Halo. Halo. Halo, malam, malam Ale. Aduh, sorry ini agak telat dikit nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini Pak Paulus Jimmy Sutanto yang merupakan Equity Research Analyst dari Sekuritas. Jadi sebelum mulai live-nya, boleh nih Pak kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Nama saya Jimmy, biasa dipanggil Jimmy aja udah cukup, nggak usah panjang-panjang kayak tadi disebut Ele. Saya research analyst dari Sukor Sekuritas. Sekarang megangnya di bagian tech dan digital emitennya. Betul. Latar belakang saya lama, saya tinggal 7 tahun lebih di China gitu. Setelah pulang baru, setelah berapa tahun baru masuk ke market Indonesia. Gitu. Makanya saya sekarang lebih prefer untuk megang yang tech dan digital karena kan case-nya itu mirip-mirip sama yang di China sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya baru ya Pak masuk ke market Indonesia itu ya? Saya masuk market berkarir sebagai analis baru, tapi kalau sebagai pelaku pasar modal ya, investor trader ya udah bertahun-tahun sih sebelum sebelum sejak corona mulai ya. Jadi udah ngerasain juga gitu. Iya, oke. Mungkin boleh dimulai kali ya Pak live-nya sekarang. Nah, untuk pertanyaan Boleh. yang pertama, sekarang ini kan IHSG lagi sideways ya Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri ini IHSG sideways ini karena apa ya? Ya meski sebenarnya nggak sideways ya, hari ini breakout ya, gitu. Hari ini setelah ditunggu-tunggu akhirnya IHSG breakout Iya, gitu. Jadi breakout sih. memang udah 6 bulan terakhir IHSG ini cenderung cenderung sideways bener gitu. Kita sih ngelihatnya ada karena beberapa hal ya. Terutama karena kasus COVID kita yang selama beberapa bulan ini nggak terkontrol sebetulnya. Itu kan sangat Iya. berpengaruh banget ke kerja beberapa perusahaan besar gitu, perusahaan-perusahaan penggerak penggerak di IHSG lah kita bilangnya gitu, yang bobotnya besar di IHSG. Contoh seperti perusahaan-perusahaan banking itu kan mereka kena efeknya, terutama kalau lagi PPKM atau perlemahan perekonomian gitu. Tapi hari ini saya lihat tadi sempat saya lihat closingnya di 6286 ya. Itu udah tertinggi sejak mungkin sejak 6 bulan yang lalu. Tadi saya cek sejak 23 Maret gitu. Berarti udah 6 bulan sideways, hari ini akhirnya breakout gitu. Kemudian tadi saya lihat juga volumenya hari ini cukup meyakinkan ya gitu. Jadi breakoutnya ada volume, jadi kita cukup cukup percaya diri lah. Semoga nggak kena PHP lagi kali ya kayak kayak awal Agustus kemarin kan sempat naik juga ya, tapi kemudian kan sempat Iya, turun lagi. betul banget. Iya. Nah, oke buat teman-teman semua, aku mau ingetin lagi nih, kalau Cari Cuan itu adalah platform edukasi dan juga informasi untuk kalian yang mau belajar investasi nih. Nah, kita juga ada giveaway malam ini, OVO 100.000 buat 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal SS aja live ini, terus tag caricuan.official, tag Sukor Sekuritas, dan juga IG-nya Pak Jimmy, @paulusjimmy94. Nah,
Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di saat seperti ini tuh, kita sebaiknya menaruh aset kita di instrumen apa ya, Pak? Kalau naruh aset ya, ini kita bicara bicara itu dulu ya, bicara kalau keadaan meyakinkan baik gitu ya. Kalau Iya. ISG breakout bisa bilangnya gitu. Kalau ISG breakout sih tentunya saya lebih condong kita taruh ke saham. Tapi tentu tentu saja ya dalam kita mengelola aset kita mau taruh di mana itu pertanyaannya banyak sebetulnya. Nggak cuma tentang mana aja aset yang lagi bullish gitu. Mungkin kalau ISG breakout teman-teman prefer ke saham. Mungkin ada beberapa yang cukup menarik seperti banking gitu. Kita tadi lihat banking terutama BCA ya ditarik waktu closing gitu. Ya memang ini salah satu biasa sih bentuk kalau akhir bulan teman-teman tahu ada yang namanya window dressing lah ya gitu. Kan BBCA ini kan bobotnya ke indeks gede banget dan kan banyak fund yang punya. Jadi eh, ya cukup normal biasa kalau BCA itu ditarik di akhir bulan gitu. Waktu closing itu udah cukup normal lah gitu. Tapi untuk banks-banks yang lain kalau misalnya mau masuk di saham itu terus saya menarik karena kan ada ini nih pertumbuhan apa ya? Kalau kita bilang isi loan growth itu kan lagi bagus sekarang kan karena kan PPKM udah mulai diperlonggar, kasus COVID yang udah mulai turun dan stabil di bawah. Itu kan roda perekonomian gerak lagi. Nah, berarti kan loan growth ini juga naik lagi. Tentunya bagus buat para banks gitu. Terutama conventional banks ya, tapi digital banks kita juga nggak bilang jelek, juga itu bagus gitu. Tapi mungkin kalau mau bicara aset lain, oh ya mungkin saya lupa tadi waktu perkenalan teman-teman. Jadi saya ini sebagai research analyst, saya juga seorang CFP. CFP itu Certified Financial Planner gitu. Jadi mungkin kalau mau ngobrol masalah aset management, saya sedikit banyak bisa lah mungkin kasih kasih sedikit sharing lah gitu. Kalau sekarang sih ya dengan keadaan Indonesia ISG yang lagi oke, saham bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kita ngeliat sentimen global yang akhir-akhir ini lagi cukup mix ya kalau kita bilang ya. Eh, itu kalau pilihan saya sih biasa emas kalau nggak obligasi gitu. Emas kenapa? Karena emas itu udah terkenal lah ya, udah klasik banget sebagai hedging terhadap inflasi gitu. Kita ngelihat di beberapa hari ini the Fed itu mulai ada omongan bahwa inflasi yang awalnya dikira itu transitory atau hanya berlangsung dalam waktu yang cukup cukup cepat dia akan selesai, itu kayaknya nggak akan secepat itu selesai. Jadi akan bertahan cukup lama gitu. Nah, kalau inflasinya akan naik cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama, itu jadi pilihan gitu. Mungkin teman-teman yang udah lama di pasar modal atau mungkin udah sebagai trader investor udah mengerti lah konsepnya gitu. Nah, obligasi negara, terutama obligasi negara ya, obligasi negara ini juga menarik gitu. Karena kan pertama relatif aman ya gitu dan tingkat returnnya itu cenderung lebih tinggi daripada deposito gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat berapa hari terakhir kayaknya ada tuh promo ORI 20 ya, kayaknya udah mulai mau dijual lagi gitu. Nah, ini menarik juga. Meskipun kalau obligasi, jujur menurut saya sekarang bukan waktu yang paling tepat, tapi bisa dipertimbangkan. Kenapa bukan waktu yang paling tepat? Karena tingkat bunganya, kalau teman-teman perhatiin dari tahun ke tahun itu semakin turun, gitu. Hmm. Jadi mungkin yang paling tepat itu kalau mau ke saham ke bagian banking dan juga emas kali ya, Pak. Em, kalau untuk invest ya, kalau untuk invest mungkin banking sih, terutama banking lah ya kalau kita bilang. Karena gini kita harus paham bahwa di bursa kita itu termasuk bursa yang cukup kecil dibandingkan dengan regionalnya. Dibandingkan dengan mungkin ke Jepang, Hong Kong, atau mungkin yang lain-lain itu kecil. Jadi kalau ada inflow mau masuk, tentunya nggak semua emiten itu bisa dimasukin sama asing. Kita tahu ya, asing ini punya bobot yang cukup besar di bursa kita. Jadi kalau mau masuk, mereka hanya bisa masuk beberapa saham yang udah masuk ke indeks-indeks besar atau terkenal dengan likuiditasnya tinggi. Yaitu ya biasanya adalah perbankan. Gitu. Jadi biasanya saat IHSG ini mau mau breakout atau mau mulai rally, biasanya bank sini akan rally duluan. Gitu. Oh, iya. Kalau Bapak sendiri itu sekarang taruh aset investasinya di instrumen apa aja ya, Pak, kalau boleh tahu? Oh, kalau kalau saya sih ya, kalau ya, saya sih bisa jadi cukup banyak sih. Saya ada di saham tentu saja karena saya pelaku pasar modal gitu. Saya untuk dana darurat saya taruh di deposito dan RDPU. RDPU itu reksadana pasar uang. Nah, deposito itu sekarang menarik ya karena kan kita tahu tuh bank-bank digital ya, kayak mungkin Bank Neo ataupun si bank itu kan sekarang menawarkan deposito rate yang tinggi banget gitu. Up to 7% sampai up to 8% kalau Bank Neo gitu. Apalagi Bank Neo ini memang saya suka gitu. Jadi ya adalah exposure ke sana gitu. Tapi ya mungkin selain itu saya juga pegang tadi yang saya bilang obligasi negara kayak ORI ataupun ada juga RBPT gitu. Reksadana pendapatan tetap gitu. Oke. Nah, kalau
Boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak taruh di instrumen-instrumen tersebut sih yang tadi Bapak sebutin? Oke, kalau saham tentu saja karena pertama saya memang lebih suka ya. Jadi memang lebih suka dengan saham karena saya lebih ngerti gitu. Jadi teman-teman, Hmm. ini rules pertama buat saya kalau kalau kita mau berinvestasi. Jadi misalnya saya ada klien atau teman yang lagi cari saya dalam kapasitas saya sebagai CFP, saya selalu ingetin bahwa berinvestasi itu paling penting adalah investasi di aset yang kita ngerti gitu. Om Warren Buffett itu pernah bilang gitu, semakin kita ngerti akan sesuatu, resikonya itu semakin kecil. Ini berlaku juga di saham gitu. Karena saya berkarir di pasar saham, saya tentu saja ngerti gitu. Ya mungkin nggak terlalu ngerti lah, tapi setiap hari ya ketemunya itu, jadi kelihatan terus gitu. Ibaratnya karena kita sebagai research analis, tugas kita adalah research ya. Jadi ya sekalian kita research, kita tahu mana yang bagus, ya sekalian kita invest. Jadi ya sambil menyelam minum air lah, anggapannya gitu lah ya. Kan ya kenapa enggak gitu kan? Bukan berarti research analis nggak boleh invest di saham juga kan gitu. Sedangkan kalau yang aset lainnya seperti deposito atau reksadana pasar uang itu kan karena mereka cenderung sangat liquid gitu. Kalau saham ya kita ngerti bahwa memang saham kebanyakan itu liquid, tapi resikonya tinggi. Sedangkan kalau untuk dana darurat kita perlunya yang liquid dan low risk. Makanya pilihan saya ke reksadana pasar uang dan deposito gitu teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman semua, aku mau ngasih tahu, mau ingetin lagi nih, kalau hari ini kita ada giveaway OVO 100.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal SS Live ini, tag IG caricuan.official, Sukor Sekuritas, dan juga IG Pak Jimmy. Ada di pin komen ya. Oh ya, aku juga mau ingetin kalau Cari Cuan ini adalah platform edukasi dan juga informasi terupdate tentang dunia investasi. Jadi buat teman-teman semua harus banget ya follow IG, TikTok, dan juga YouTube-nya Cari Cuan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebelum masuk ke sebuah saham, apa sih yang jadi pertimbangan Bapak? Sebelum masuk ke sebuah saham ya, pertimbangan saya sih banyak sih. Ini tergantung nih, ini buat trading atau buat invest nih. Kan bisa beda nih jawabannya nih. Buat buat invest, mungkin buat dua-duanya ya Pak. Mungkin boleh dari buat invest dulu. Buat dua-duanya ya. Kalau invest sih, terutama kalau investasi saya ngeliatnya dari fundamental. Karena sekali lagi ya, kita research analis itu kita udah ke setengah terpaku bahwa kita itu harus ngeliat fundamental. Kita ngeliat angka, kita ngeliat prospek segala macam gitu. Pertama sih fundamental itu angka harus bagus, harus menunjukkan tren yang bagus buat perusahaan. Karena kan kita investasi, kita beli perusahaan. Kita nggak mau beli perusahaan yang udah mau yang ibaratnya udah mau gulung tikar atau yang lagi sunset ya kita nggak mau hold terlalu lama, boleh aja sih cuma buat momentum aja gitu. Kemudian mungkin kedua yang saya paling perhatiin dalam kita invest adalah GCG-nya, harus ada GCG di sana, good corporate governance. Jadi ibaratnya kita ngeliat manajemennya gitu. Karena menurut saya sebagus apapun perusahaannya ya, kalau yang eksekusi itu kurang kurang pandai atau mungkin ada agenda lain ya selain dari membesarkan perusahaan, tentunya kan arahnya jadi nggak jelas gitu. Ibaratnya kalau mobilnya bagus di setir sama anak SD juga percuma. Saya mending mobil yang biasa tapi yang itu pinter bisa nyampe tujuan yaitu cuan gitu. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Makanya penting banget dalam kita dalam berinvestasi ya terutama ya. Kita nggak hanya ngelihat angka-angka yang kita bisa ketemu tuh. Jadi kan banyak tuh kayak sekuritas-sekuritas atau aplikasi-aplikasi kan ada kasih tuh ROI-nya berapa, ROE-nya berapa, mungkin EBITDA-nya berapa. Tapi yang jarang dilihat orang kan sebetulnya siapa yang dibalik perusahaan gitu. Nah ini yang harus diperhatiin sih. Kalau zaman sekarang kan untungnya udah modern ya, Leo. Jadi kita bisa cek by Google, kita bisa cek by LinkedIn mungkin para manajemennya itu mereka punya karirnya seperti apa, mereka punya track recordnya seperti apa, pernah ada case atau enggak, itu kan semua bisa kelihatan kan kalau sekarang kan. Kalau dulu kan susah gitu. Iya. Sekarang tuh lebih transparan ya Pak, malah lebih enak ya buat Iya ngecek betul. yang Kita sekarang di belakang. Di belakang. ya zaman sekarang kayaknya investor jauh jauh lebih gampang ya. Semua pelaku di pasar modal jauh lebih gampang ya. Kalau zaman dulu, zamannya Peter Lynch itu salah satu investor legendaris. Research analisnya kalau bikin modeling atau bikin bikin angka-angka itu masih pakai kertas. Sekarang udah pakai komputer. Investor dulu kalau mau lihat harga, lihatnya pakai koran, berubahnya berapa. Sekarang kan udah pakai aplikasi real time ya. Jadi Aplikasi. ya kita manfaatkan lah. Jadi jangan sampai kita udah didukung dengan teknologi tapi invest kita masih pakai cara lama gitu. Ya itu kan sayang. Iya, betul. Nah, berarti menurut Bapak itu analisa fundamental itu bukan sekedar di atas laporan keuangan ya, Pak? Banyak kan orang yang salah persepsi. Nah, kalau kalau Bapak sendiri nih, kalau kita lihat GCG dan aspek-aspek lainnya itu dari mana ya?
Mungkin banyak yang belum tahu juga. Oke, kalau GCG ya, kita paling pertama kita bisa lihat sebenarnya di itu sih, di laporan tahunan perusahaan. Itu kan mereka ada tulis, mereka punya board of commissioner itu siapa, board of director itu siapa. Kemudian kita bisa cek satu persatu. Jadi misalnya cek aja, misalnya namanya Michelle, ya, cek aja di Google Michelle gitu kan keluar nanti track recordnya seperti apa. Kalau mungkin dulu pernah ada case nih, misalnya kena korupsi atau penggelapan dana atau apapun ya, ya mungkin kita hindari aja kali ya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kebalikannya, kita ngelihat satu orang contoh nih, kayak ini salah satu saham favorit saya ya, contohnya Bukalapak gitu. Bukalapak kalau kita cek presidennya mungkin Pak Teddy Utomo, kita cek oh ternyata track recordnya jelas gitu dari S1, S2, S3 ketahuan di LinkedIn itu dia belajar di mana, karirnya seperti apa, dulu pernah jadi apa dan achievementnya jelas gitu. Nah, jadi itu percaya dong. Kita kalau kalau ngeliat seperti itu kita percaya karena kan sekali lagi kita beli saham ibarat kita nitip uang kita ke perusahaan itu gitu loh, secara nggak langsung lah ya gitu. Masa iya kita mau nitip ke orang yang kita nggak tahu gitu loh. Itu yang saya heran sih, kenapa kok banyak orang berani kayak gitu. Kalau ini, tapi ini kalau buat invest ya. Kalau trading ya beda cerita lah ya gitu. Nah, kalau Bapak sendiri nih Pak, di saham Bapak ini tipe yang diversifikasi atau konsentrasi sih Pak? Kalau kalau saya tipenya mix gitu. Mixnya jadi beberapa industri yang memang saya udah yakin suka itu saya akan masuk dengan proporsi atau money management yang lebih tinggi daripada money management di saham-saham yang lain. Gitu. Jadi misalnya kalau kalau kita kan berbicara money management buat trading ya atau buat investing, biasa kan orang bilang, oh ya jadi kalau 100% itu dibagi jadi 5, 20%, 20%, 20% gitulah ya gitu. Kalau saya sih enggak, saya bisa satu saham bisa 40%, sisanya 10%, 10%, ada yang 5% gitu. Jadi kayak lebih mix lah. Ada beberapa yang memang ada yang terdiversifikasi jelas ada. Jadi tersebar di beberapa industri kalau saya. Tapi kalau saya sih exposure-nya paling besar di tech and digital dan banking. Kalau saya sih di sana ya. Tapi mungkin saya nggak rekomend itu ya. Saya nggak rekomend cara itu ya teman-teman ya. Terutama buat kalian yang mungkin masih pemula nih, investor pemula atau yang nggak punya banyak waktu untuk ngeliatin portofolionya gitu. Itu lebih ibaratnya kayak ya harus harus rajin melihat lah kalau modelnya kayak saya gitu. Oh, nah tadi kan Bapak bilang nih Pak, lebih konsentrasi di banking ya. Nah itu gimana sih cara Bapak sih yakin itu sama perusahaan yang Bapak investasikan sampai berani masuk besar dengan porsi yang besar? Oke, oke. Kalau kalau saya sih melihatnya simpel sih sebenarnya. Jadi dalam kita menentukan pilihan kita itu sebenarnya nggak perlu harus mengerti nggak perlu harus mengerti laporan keuangan baris per baris, nggak harus dibaca sampai habis, sebenarnya enggak sih. Kita kalau kita invest itu kita bisa ngelihat mungkin kalau saya ngelihatnya secara makro kali ya. Gitu. Dari makro maksudnya gimana? Saya ngelihat Indonesia ini kan kasus COVID ini mau nggak mau kedepannya harus selesai dong. Kan nggak mungkin berlarut-larut seperti ini. Mau nggak mau harus selesai. Maksudnya gimana? Angka vaksinasi juga semakin lama akan semakin naik. Gitu. Kemudian mungkin dengan adanya vaksin yang semakin lama semakin naik atau mungkin tingkat kesadaran masyarakat yang udah lebih baik. Jadi itu kan kasus COVID kan pasti akan turun. Secara general dia akan turun kan. Kemudian kalau dia udah mulai turun, beberapa saham yang sempat mungkin dengan tanda kutip itu sempat dilupakan lah ya ataupun nggak dilirik lah gitu dibuang lah gitu itu tentunya akan menarik karena ada potensi turnaround di sana. Salah satunya menurut saya sebenarnya yang dibuang itu adalah banking gitu karena memang tahun lalu banking semua orang takut, semua orang benar-benar takut. BRI aja sempat 2.200 lalu dari berapa ratus ya gitu itu kan semua orang lagi fear kan gitu, sedangkan kita tahu kalau udah turnaround situasi membaik ekonomi bergerak lagi, banking itu udah pasti hidup gitu. Saya terutama suka banking karena gini, sekarang di era yang udah mulai digitalisasi di mana-mana, teknologi mulai masuk ke semua industri, banking ini yang tetap akan bertahan karena sistem finansial, sistem keuangan itu pasti tetap ada, gitu. Beda ya teman-teman ya, kalau beberapa jenis industri lain, contoh yang udah mulai sunset, kayak beberapa jenis energi itu mungkin akan tergantikan dan memang ya normal banget kalau itu tergantikan gitu. Tapi kalau banking dalam keuangan saya rasa itu kan tetap ada ke depannya. Karena kan itu salah satu apa ya mungkin bisa dibilang pilar perekonomian dunia lah. Selama ekonomi ada, ya sistem perbankan ya ada. Gitu. Iya, nah berarti ujungnya itu cari cari saham yang berpotensi ada turnaround story ya Pak di baliknya.
Ya, tapi kalau mau turnaround story sih masuknya harus dari mungkin tahun lalu kali ya. Kalau tahun ini kan udah beberapa udah naik gitu. Jadi kan kalau kalau saya kan kebanyakan porsinya ngambilnya di tahun lalu gitu, waktu market lagi fear. Ya saya juga fear sih, makanya saya nggak dapat harga paling bawah. Dan nggak perlu harga paling bawah juga kok teman-teman gitu. Selama kita yakin aja gitu. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak nih Pak saran-saran buat teman-teman yang lain gimana cara nentuin tipe investasi mereka? Tipe investasi ya. Eh, jadi kalau mungkin gini ya, mungkin saya jawab sebagai kapasitas saya sebagai CFP kali ya. Ini nggak perlu research analis yang bahas gitu. Iya. Sebelum berinvestasi itu harus dipahami bahwa investasi itu dalam dalam standar pengaturan finansial kita secara pribadi ya, private personal planning, investasi itu jatuhnya di urutan yang akhir sebetulnya. Paling pertama gitu kita harus punya dana darurat dulu. Dana darurat ini biasanya standar praktisnya adalah 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran kita. Kemudian setelah itu kita harus punya investasi, sorry kita harus punya asuransi. Kenapa asuransi? Saya bukan mau jualan asuransi, enggak teman-teman gitu. Tapi asuransi ini memang benefitnya itu memang jauh lebih besar daripada cost-nya. Jadi secara logik itu memang ya kita sebaiknya punya. Ketiga kita harus punya tabungan dulu gitu. Tabungan ini apa bedanya sama dana darurat? Dana darurat ini dipakainya di situasi yang quote to quote yang lebay sebetulnya. Misalnya nih, kalau kita sih dulu belajarnya ya waktu kita CFP itu dipakainya buat misalnya lagi ada tiba-tiba lagi perang atau tiba-tiba lagi ada sesuatu yang benar-benar darurat sekali gitu. Itu kan mungkin kita mikir oh lebay banget kan nggak mungkin perang kan nggak mungkin terjadi sesuatu yang mengancam kehidupan kita sampai segitunya kan. Jangan salah teman-teman, tahun lalu ada COVID kan gitu. Iya. Dengan adanya COVID aja banyak orang yang sorry tapi mungkin kena PHK atau kehilangan pekerjaan atau mungkin income-nya turun segala macam. Itu dana darurat itu bisa ngebantu mereka. Jadi jangan dibilang dana darurat itu nggak diperlukan gitu. Kalau dana darurat adalah intinya kalau terjadi sesuatu sama kita nggak perlu turunin standar hidup kita selama 3 sampai 6 bulan. Dan di waktu 3 sampai 6 bulan itu kita harus cepet-cepet cari penggantinya gitu. Jadi kita nggak perlu susah lagi. Sedangkan kalau tabungan itu beda. Tabungan itu misalnya kita naik mobil, oh ternyata akinya udah mau habis, harus ganti. Oh ya udah kita pakai uang tabungan kita juga boleh dong. Kita lagi kerja nih, tiba-tiba mouse kita jatuh, terus pecah, harus beli mouse baru nih dari Tokopedia. Ya udah pakai tabungan aja kan, apa enggak, gitu kan. Nah setelah kita punya tiga tadi, baru kita boleh atau sebaiknya baru punya investasi gitu. Tapi memang investasi ini harus sejak dini ya, karena kan kita mengenal istilah compounding interest ya, gitu. Nah kalau saya sih menentukan tipe investasi atau mungkin kalau boleh kasih saran ke teman-teman, tentunya tadi yang saya bilang kita harus invest di sesuatu yang kita ngerti, gitu. Kalau memang teman-teman nggak terlalu ngerti tentang saham, tapi kepengen invest di saham, ya udah ayo kita belajar bareng. Kenapa enggak, gitu. Kalau teman-teman pengen invest di obligasi misalnya atau bahkan cryptocurrency yang lagi ngetren, ya kenapa enggak? Tapi kita harus belajar dulu, gitu loh. Karena semakin kita mengerti sesuatu, semakin rendah resikonya buat kita, gitu. Itu harus dipahamin sih. Nah, kalau kalau mau ngebahas tentang investasi, sebenarnya untuk tiap orang itu beda, tergantung dari profil resiko dia, usia dia, tergantung dari tujuan investasi dia juga segala macam itu panjang kalau dibahas itu bisa bisa jadi materi banyak gitu. Tapi mungkin teman-teman kalau mau lebih dalam biasa kita sih saranin cari aja financial planner untuk bantu ngebikin kayak satu portofolio yang paling cocok lah yang teman-teman perlu itu sih. Nah, tapi kan Pak, followers-followers Cari Cuan ini kebanyakan masih milenial dan pelajar yang masih tinggal sama orang tua. Nah, kira-kira itu gimana ya Pak? Apakah harus tetap nyiapin dana darurat dan asuransi segala macam juga? Atau boleh mulai investasi dari sekarang nggak apa-apa gitu? Oh oke, nice question, nice question. Jadi sebenarnya gini, standar praktisnya adalah kalau dana darurat itu kan kita perlu nyiapin berdasarkan pengeluaran kita. Jadi misalnya nih kalau teman-teman mungkin yang masih muda-muda ya, masih mahasiswa ya, masih tinggal sama orang tua, kan pengeluaran kalian kan nggak terlalu besar. Nggak perlu bayar, mungkin nggak perlu bayar cicilan mobil, cicilan rumah kan nggak perlu kan. Jadi kan mungkin uang makan, uang atau uang pulsa segala macam. Jadi kan untuk cari dana darurat itu juga relatif lebih lebih cepat, lebih gampang dibandingkan dengan kita yang mungkin udah bekerja full time gitu kali ya. Hmm. Jadi sih kalau memang keadaannya seperti itu tetap siapin, tapi nggak usah sampai 6 kali, mungkin ya 2 kali 3 kali udah cukup kayak gitu sih. Setelah itu mungkin kalau asuransi kan ngomong jelek-jelekan lah ya, minimal BPJS punya lah gitu kan, itu kan hanya berapa puluh ribu lah, itu kan masih affordable lah kalau menurut saya ya gitu.
Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai investasi. Kalau memang dananya terbatas, saya sih menyarankan untuk kita mungkin coba di reksadana dulu kali ya. Reksadana itu kan mulai 100.000 udah bisa masuk ya, betul. Iya. Atau kalau enggak beberapa jenis saham juga sebenarnya bisa kok dengan uang yang nggak terlalu banyak, cicil aja gitu. Kita kan ngerti nih dalam berinvestasi kita punya dua jenis style ya. Jadi pertama ada namanya lump sum. Jadi misalnya punya uang 1 juta langsung masukin 1 juta buat beli saham. Atau bisa dibagi dollar cost averaging. Jadi dicicil per bulan 200.000 gitu. Itu kan bisa juga. Gitu. Nah, jadi aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua. Malam ini kita tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 5 orang pemenang. Caranya tinggal screenshot live ini aja. Terus tag IG-nya cari cuan.official, Sukor Sekuritas, dan IG-nya Pak Jimmy, @pausjimmy94. Nah, karena cari cuan sendiri adalah media yang ngomongin saham digital, menurut Bapak saham digital yang masih menarik sekarang ini apa sih, Pak? Oh, saham digital ya. Saham Iya, digital saham. itu jujur menurut saya banyak yang menarik. Ah, kalau saya sih suka digital banks. Salah satunya sih tadi saya udah sebut ya BBYD gitu. Bukan mau pom-pom ya teman-teman ya. Ini saya disclaimer dulu kali ya daripada nggak enak dulu. Saya disclaimer dulu bahwa yang kita lagi obrolin ini bukan kita pom-pom saham, tapi kita cuma mengedukasi, memberikan pandangan terhadap emiten-emiten tertentu gitu. Keputusan investasi harus dari teman-teman sendiri karena investasi itu mengandung resiko gitu. Jadi kalau saya suka BBYD karena BBYD itu punya ekosistem yang menurut saya cukup bagus. Salah satu paling bagus di antara para kompetitornya di digital banks gitu. Kemudian saya juga suka Bukalapak. Bukalapak karena saya suka bisnis modelnya gitu. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat ngikutin harga Bukalapak sempat kaget juga tuh ya bantingan berapa hari pertama ya. Tapi kalau kita dari saya dan dari Sukor Sekuritas kita masih bullish sama Bukalapak gitu. Target price kita ada di angka 1435. Tapi teman-teman harus tahu bahwa analis itu memberikan target price itu rentang waktunya itu 12 bulan. Jadi bukan saya bilang segini sebulan depan nyampe ya, enggak gitu. Jadi kita biasa setahun. Karena kita pakai evaluasi itu evaluasi tahun depan gitu sebetulnya. Iya. Terus mungkin salah satunya DMMX kali ya. Itu saya juga cukup suka sih. Itu nggak tahu nih kalau Eli sukanya yang mana nih? Mirip-mirip juga sih, Pak, kayaknya. Nah, kalau DMMX juga, DMMX itu Nah, buat teman-teman semua nih yang lagi hold saham-saham perusahaan digital, yang sekarang ini kan lagi banyak yang merah. Nah, apa yang perlu kita lakuin sih, Pak? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau sekarang itu sedikit update market kali ya, sekalian lah ya gitu. Market itu sekarang lagi rotasi gitu. Jadi kalau beberapa bulan lalu kita tahu hype-nya itu di digital, semua yang berbau digital, semua yang berbau tech itu jelas nggak jelas emitennya semua pasti naik gitu. Ibaratnya kalau udah lagi nge-hype taruh duit aja udah pasti cuan lah ibaratnya gitu. Tapi sekarang market lagi rotate gitu. Maksudnya apa market rotate? Dana-dana ya fund-fund besar itu lagi nggak masuk ke digital atau ke tech sekarang gitu. Sekarang mereka lagi masuk komoditas. Mungkin kalau teman-teman tahu minggu ini harga coal para emiten-emiten coal seperti Adaro, PTBA segala macam itu lagi luar biasa naiknya kan. Itu simply karena mereka ngelihat keadaan makro yang memang harga coal-nya itu udah tembus 210 US dollar ya, itu udah all time high harga coal sekarang gitu. Nah, jadi sih mereka ngelihatnya karena ada hype itu mereka pindahin duit lari sekarang ke coal. Tapi bukan berarti teman-teman harus ngerti bahwa harga saham turun itu tidak mempresentasikan kinerja perusahaan turun. Ini yang harus ngerti ya. Jadi bukan berarti karena harganya turun, terus berarti perusahaannya udah nggak berprospek, enggak gitu. Justru di saat seperti sekarang, kalau kita bisa nemuin nih perusahaan yang fundamentalnya bagus, prospeknya masih oke, harganya lagi diskon sekarang, ya menurut saya dan kalau saya pribadi, ya saya cicil masuk gitu. Nggak perlu ngejar lagi mungkin saham call yang mungkin udah naik 50% atau naik 40% dari minggu ini. Jadi ya ngapain? Kalau memang teman-teman yakin dengan perusahaan yang teman-teman pilih sekarang lagi diskon, ya kecil aja pelan-pelan gitu. Karena kan market itu kan selalu rotate kan. Nanti contohnya nih mungkin Januari tahun depan katanya GoTo mau IPO gitu. Nah kalau GoTo mau IPO kan ya efeknya pasti kemana-mana lah ya gitu. Ya nanti bisa jadi sama digital mau nge-hype lagi waktu itu. Ya kenapa enggak gitu. Itu kan nggak terlalu lama dari sekarang kan, nggak sampai setahun, nggak sampai setengah tahun. Nah, jadi ya
cicil aja gitu dari sekarang gitu. Tapi ya tetap perhatiin money management ya gitu. Justru harusnya sekarang tuh manfaatin momentum ya Pak untuk masuk ke saham-saham digital yang sering dibilang kemahalan terus kan ya ini. Iya betul. Jadi mungkin jangan jangan kebalik ya teman-teman ya. Jangan harga tinggi dikejar, terus nyantol di atas itu ya jangan kayak gitu lah. Jangan terlalu FOMO lah gitu. Kalau emang tujuannya untuk investasi, justru saat-saat seperti sekarang itu saat-saat paling bagus. Oke. Oh ya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, kita ada giveaway OVO 100.000 buat 5 orang pemenang. Caranya tinggal screenshot live ini aja, terus post di IG story kalian, tag caricuan.official, Sukor Sekuritas, dan juga IG Pak Jimmy, @paulusjimmy94. Nih Pak, kan tadi kan kita ngomongin DMMX dan BBYB ya. Kenapa sih kedua saham itu jadi saham favorit Bapak? Kalau BBYB karena mungkin saya nggak perlu bahas terlalu detail ya, karena kita dari Sukor Sekuritas kita punya research report kita tentang BBYB, itu ditulis sama analisnya. Kebetulan bukan saya analisnya, analisnya itu Pak Edward. Dia memang analis di banking dan dia juga memegang digital banks. Intinya adalah BBYB ini satu, menurut saya ekosistemnya paling bagus, kedua prospeknya juga paling bagus gitu. Dan ketiga, eksekusinya itu juga bagus. Jadi kalau teman-teman tahu digital banks itu sekarang mereka lagi ibaratnya lagi tanda kutip ya, perang untuk dapetin customer gitu. Jadi dengan banyak jenis promo, mungkin kalau teman-teman tahu deposit rate yang tinggi banget, mungkin kayak referral code yang di referral dapat duit, yang referral dapat duit segala macam, mereka lagi ngejorin duit untuk dapetin customer gitu. Dan tapi dari hasil research kita Super Sekuritas, saya juga ada bikin reportnya 2 kali tentang BBYB, bahwa BBYB ini punya user base yang paling besar untuk sekarang gitu. Jadi perlu di note ya, itu untuk sekarang, bukan berarti kedepannya yang lain nggak bisa nyusul, seperti ya mungkin kayak Bank Jago atau mungkin bank yang lain, bukan berarti mereka kalah, enggak, mereka hanya kalah start. Kebetulan BBYB ini startnya kencang, eksekusinya bagus gitu. User base mereka paling tinggi, angka download mereka di Play Store paling tinggi, Google Search volume mereka juga bagus. Jadi yang kita ngelihat traction ini mereka dapat gitu. Nah, kalau traction-nya udah dapat, tinggal mereka pertahanin aja, kedepannya akan baik gitu. Kita sih ngelihatnya simpelnya seperti itu. Tapi kalau kita mau berbicara valuasi segala macam, itu nanti bisa lihat di research reportnya kita aja gitu. Kalau nggak salah sih BBB kita punya target price itu 4.000 sekian ratus teman-teman. Ya jadi upside-nya masih tinggi sih. Oh ya Pak, ini ada beberapa yang komen katanya IG Bapak nggak bisa di-tag. Mungkin ada yang salah nggak ya? Di pin komennya. Oke, nanti saya cek ya. Oke. Thank you. Oke, tadi ada juga tentang DMMX ya. Kalau DMMX ini saya sukanya gini karena uh, DMMX ini pertama kita bicara fundamental, kita bicara angka gitu. DMMX ini di tahun 2020 di financial report tahun 2020 itu mereka revenue-nya itu naik kalau nggak salah 140% year on year, dan net profit mereka naiknya hampir 100% gitu. Nah, kalau teman-teman ketemu perusahaan yang seperti ini dan bau-baunya adalah bau tech, ini biasanya harganya akan rally gitu karena fundamentalnya bagus, story-nya bagus. Terbukti sama DMMX udah rally dari awal tahun lah ya bahkan gitu. Kemudian dari angka udah menarik, story-nya juga menarik. DMMX ini kalau teman-teman mungkin nggak pernah sadar ya. Misalnya ke Indomaret, ke banyak tempat lah, nggak Indomaret, Alfamart, ke KFC bahkan ataupun Transjakarta, mungkin kita sering lihat kayak TV yang ada iklannya. Nah, TV yang ada iklannya itu yang operate dan yang ngatur itu sebenarnya DMMX. Jadi mereka ada di sana, ada digital, kita bilangnya sih cloud advertisement lah bahasanya gitu. Tapi mungkin teman-teman ya saya biar gampang iklan gitulah ya, advertising gitu. Kemudian mereka juga punya bisnis di gaming, dan mereka juga punya bisnis di digital entertainment yang lain. Jadi kayak mereka tuh punya kayak komik, mereka punya game, mereka punya movie juga kerjasama dengan Bumi Langit gitu. Nah, jadi kita ngelihatnya sih secara story ya menarik gitu. Mungkin ini yang tipe yang saya suka sih. Jadi misalnya satu saham yang orang nggak terlalu ngerti, tapi sebenarnya ada di mana-mana. Kita sering melihat, tapi kita nggak sadar. Nah, itu prospeknya bagus menurut saya. Gitu. Makanya sih saya juga suka. Tapi di MMX ya teman-teman ya. Kalau secara harga, secara teknikal ya jujur dari awal tahun rally-nya udah kenceng gitu.
udah bukan 5 bagger lagi, mungkin 10 bagger kali ya dari awal tahun ya gitu. Jadi kalau sekarang saya lihat mungkin beberapa berapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir DMX lagi koreksi ya. Itu sangat normal gitu teman-teman. Menurut saya itu sangat normal gitu. Kalau nggak koreksi, baru saya bilang nggak normal gitu. Kenapa? Karena yang udah koleksi dari awal tahun itu pastinya mau take profit dong gitu. Iya, Kan betul. mereka juga pengen ngerasain cuan, nggak mau floating doang, mau dikolek dong gitu. Jadi itu normal. Itu koreksi itu yang membuat pergerakan harga saham itu sehat secara teknikal gitu. Teman-teman juga harus tahu bahwa eh, ini saya share sedikit tentang biasa kalau kita ngobrolin tentang fund lah ya, fund besar gitu. Biasa kalau fund itu misalnya mereka udah punya, mereka kan karena duit mereka gede ya, itu kan mereka nggak mungkin masuk ke satu saham, mereka kan bisa masuk ke banyak belasan atau puluhan saham kan. Dan mereka itu punya aturan, mereka tuh ada regulasinya. Satu saham misalnya nggak boleh lebih dari 10% dari portofolio mereka. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, eh, waktu misalnya saya seorang fund manager ya. Misalnya saya lagi beli di RMX itu di awal tahun. Contohlah 3% dari portofolio saya gitu. Kemudian setelah saya tinggal nih 7 bulan 8 bulan, ternyata udah 10 bagger. Jadi portofolio udah gede banget. Bobotnya di portofolio saya jadi gede banget. Jadi saya mau nggak mau harus take profit gitu loh. Bukan saya nggak mau gitu. Saya sih kalau bisa milih ya saya nggak mau. Kenapa? Masih rally kok. Kenapa harus di take profit gitu. Tapi Iya. ya karena ada regulasi, ada peraturan, jadi harus di take profit gitu. Itu nggak enaknya jadi fund manager kan. Itu enaknya kita retail. Retail terserah mau ngapain kan gitu. Kalau Iya. fund manager kan nggak bisa. Makanya kadang nih kalau kita udah ngeliat harga lagi naik banget, volumenya gede, tapi kok mungkin teman-teman bilang ya bahasa bandarnya ada yang ngeguyur gitu. Mm-mm. Sebenarnya belum tentu ngeguyur teman-teman. Itu memang dia harus take profit gitu. Bukan berarti dia nggak mau masuk lagi, nggak juga teman-teman gitu. Setelah dia take profit, kemudian mungkin ada sedikit koreksi normal. Kalau mungkin fund manajernya masih suka, ya dia akan beli lagi dong, gitu loh. Jadi makanya menurut saya koreksi itu bagus, koreksi itu normal gitu. Kalau nggak pernah ada koreksi ya itu teman-teman harus khawatir gitu. Justru malah kalau masa-masa kayak gini tuh justru normal banget ya Pak buat saham-saham yang udah naik terus dari awal tahun bahkan ya. Oh iya, jadi kalau kalau kembali lagi ya, mungkin tadi dibilang kalau kalau saham-saham digital sekarang lagi mulai lesu gimana? Menurut saya paling bagus ya kita mulai cicip gitu. Tapi ya perhatiin money management ya karena orang sering bilang kalau saham lagi mulai turun, lagi menunjukkan pola downtrend, kita kita nggak usah hakain terus gitu ya. Kita jaga money management, kita jangan tangkap pisau yang jatuh lah gitu. Karena kan kita nggak tahu jatuhnya mau sampai mana kan gitu. Kalau money management yang tepat dari pandangan Bapak itu yang gimana sih Pak? Money management ya, buat investasi ya. Iya, Eh, iya, Menurut saya tergantung. Kalau misalnya kita investor yang belum belum terlalu lama di pasar modal ya, kita belum terlalu ngerti lah ibaratnya tentang saham, mungkin portofolio kita bagi jadi empat atau enggak 5 saham gitu. Jangan lebih lah, lebih bingung gitu. Jadi portofolionya misalnya kita punya 5 saham, dibagi rata aja 20% 20%. Misalnya saya punya 10 juta, ya udah 2 jutanya saya buat beli BCA, 2 jutanya lagi buat beli industri yang lain. Tapi total jangan kebanyakan gitu. Kenapa jangan kebanyakan? Apalagi kalau beda industri. Teman-teman harus tahu bahwa beda industri itu beda story. Beda story itu harga sahamnya juga geraknya bisa beda gitu. Nah, jadi biar nggak terlalu bingung, kita gampang memantaunya juga, ya kita harus perhatiin itu. Tapi kalau misalnya memang udah apa ya, mungkin kalau dibilang punya banyak waktu lah. Jadi kita punya banyak waktu untuk kita ngeliatin market atau mungkin kerjaan kita kadang bisa ditinggal dikit buat kita liatin running trade segala macam ya kita bisa lebih dari 5 mungkin 10 kali ya gitu. Tapi dengan money management yang harus benar gitu. Jadi kalau buat pemula saran saya adalah uangnya dibagi rata gitu. Jadi jangan jangan satu saham beli 5 juta, satunya lagi 500 ribu, satunya lagi 2 juta, jangan kayak gitu. Mending dibagi rata aja gitu. Itu akan gampang untuk ngeceknya gitu. oke. Oh ya, aku mau ingetin lagi ya buat teman-teman semua, Cari Cuan ini adalah platform edukasi dan juga informasi terupdate tentang dunia investasi. Jadi buat teman-teman investor semua, kalian harus banget follow IG, TikTok, dan juga YouTube-nya Cari Cuan. Karena di sana kita bakal bagi-bagi banyak informasi ke kalian. Dan hari ini kita juga ada giveaway OVO 100 ribu untuk 5 orang. Caranya cuma tinggal SS Live ini, post di IG story kalian, tag Cari Cuan official, support sekuritas, dan IG Pak Jimmy, @paulusjimmy94.
Mungkin yang belum bisa ngetek, nanti mungkin bisa tolong dicek ya Pak. Oke, nanti habis live yang selesai saya langsung gitu ya, langsung cek ya. Sorry nih, Oke, soalnya kebetulan memang memang agak lupa sih buat di setting dulu. iya nggak apa-apa. Mungkin ada nggak Pak closing statement nih dari Bapak buat teman-teman semua buat kita tutup live kita malam ini? Closing statement ya, mungkin gini deh, kalau buat teman-teman yang baru atau yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di saham, menurut saya paling penting adalah kita harus belajar dulu gitu. Bukan kita langsung naruh duit atau langsung kita FOMO kejar-kejaran barang, itu enggak gitu. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengerti dulu apa yang lagi kita lakuin gitu. Kalau saham kita harus ngerti dulu perusahaan yang kita beli itu apa, prospeknya seperti apa gitu. Kemudian kita juga harus mengerti uh, tujuan investasi kita gitu. Setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda gitu. Ada yang untuk mengamankan dananya, ada yang untuk tabungan di masa depan, ataupun mungkin ya banyak lah gitu. Jadi kita harus mengerti dulu nih gitu. Investasi itu mengandung resiko teman-teman. Jadi bukan apa ya, bukan sesuatu yang harus diputuskan dengan gampang gitu. Nah, biasanya nih kalau saya kasih saran ke teman-teman saya adalah buka aja akun di Sukor Sekuritas gitu. Kenapa? Karena gini, Sukor Sekuritas itu kita terkenal dengan kita itu suka kasih info ke para nasabah kita, mau itu institusi ataupun retail, terutama retail lah, kita sering bagi informasi ke retail gitu. Jadi misalnya nih teman-teman, kita ada report baru nih, kita ada report terbaru dari emiten apa gitu ya, paling gampang deh Harum. Minggu lalu kita baru kasih report tentang Harum, kita bagiin ke kita punya Telegram channel namanya Cuan Troopers, itu julukan buat nasabah di Sukor Sekuritas. Kita kasih ke mereka report tentang Harum, itu baru dipublish minggu lalu dengan target price sekian gitu. Nggak lama market bergerak kan, nggak lama Harumnya udah ngehit tuh, bahkan lebih dari target price-nya gitu. Nah jadi Iya. biar kita ini nggak ketinggalan informasi, biar kita ini nggak FOMO gitu ya, fear of missing out, biar kita ini selalu update, teman-teman buka akun aja di Skor Sekuritas gitu. Kemudian juga kita dari Skor Sekuritas kita terkenal juga, kita dekat dengan nasabah kita. Jadi analis-analis kita sering nge-live, analis kita sering di Instagram ataupun di Zoom ataupun di Clubhouse, kita sering nge-live gitu. Dan mungkin ada nasabah yang punya pertanyaan, bisa bisa langsung nanya ke kita analisnya gitu. Jadi nggak usah berspekulasi gitu, langsung aja tanya gitu. Iya. Mungkin itu aja sih closing dari saya ya. Oke, thank you banget Pak udah mau bagi-bagi insight banyak banget nih di live kita malam ini. Ya buat teman-teman semua, ini juga nggak bakalan jadi live terakhir kita, tapi ini baru live pertama. Jadi buat teman-teman semua, kalian tungguin ya live-live kita berikutnya. Thank you so much Pak Jimmy sekali lagi. Thank you.